Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan yang dipilih oleh gereja. Bacaan-bacaan ini berbentuk bacaan-bacaan bentuknya A, B, C. Matius, Markus, Lukas. Jadi kalau A, Matius. Kalau B, Markus. Kalau C, Lukas. Di mana Yohanes? Yohanes tidak mempunyai tempat di satu ABC, tetapi dia berada di semua tempat itu. Karena pewartaan Yohanes adalah berbentuk pewartaan yang bersifat bisa dipakai di mana-mana. Artinya hanya untuk saat-saat khusus, yaitu mulai dari saat Yesus dewasa. Kalau kita belajar dari tahun ABC, kita juga belajar dari tahun 1 dan 2. Di sana kita berarti ada 2 tahunan. Ketika kita belajar selama 2 tahun itu, dari bacaan-bacaan yang dari perjanjian lama, dan juga perjanjian baru yang non-Injil, maka kita juga akan belajar semua isi Alkitab, jika kita misa setiap hari selama 2 tahun. Apa yang bisa kita pelajari? Dari setiap bacaan-bacaan itu, kita menemukan satu kebijaksanaan. Bacaan hari ini mengatakan tentang firman. Firman dari bahasa Arab. Firman itu dalam bahasa Inggris disebut the words. Dalam bahasa Indonesia disebut sabda. Dalam bahasa Indonesia yang lebih biasa lagi disebut kata-kata. Maka kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar tentang kata-kata Tuhan. Maksudnya adalah merenungkan, karena kita percaya bahwa kata-kata Tuhan atau firman itu membawa kebenaran. Adalah standar bagaimana kita seharusnya hidup. Tuhan sendirilah yang menuntun dia, dan tidak ada Allah lain menyertai dia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Marilah kita siapkan hati, supaya setiap sabda yang kita terima, bukan hanya sampai pada pendengaran saja, tetapi sungguh menjadi rema, menjadi benih yang baik, yang dapat kita pakai untuk mengukur standar kebajikan, kebaikan, dan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka marilah kita hening sejenak dan mempersiapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan yang dipilih oleh gereja. Bacaan-bacaan ini berbentuk bacaan-bacaan yang bentuknya A, B, C, ya. Matius, Markus, Lukas. Jadi kalau A, Matius. Kalau B, Markus. Kalau C, Lukas. Di mana Yohanes? Yohanes tidak mempunyai tempat di satu ABC, tetapi dia berada di semua tempat itu. Karena pewartaan Yohanes adalah berbentuk pewartaan yang bersifat bisa dipakai di mana-mana. Artinya hanya untuk saat-saat khusus, yaitu mulai dari saat Yesus dewasa. Nah, kalau kita belajar dari tahun ABC, kita juga belajar dari tahun 1 dan 2, ya kan? Di sana kita berarti ada 2 tahunan. Ketika kita belajar selama 2 tahun itu dari bacaan-bacaan yang dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru yang non-Injil, maka kita juga akan belajar semua isi Alkitab jika kita misa setiap hari selama 2 tahun. Apa yang bisa kita pelajari? Dari setiap bacaan-bacaan itu, kita menemukan satu kebijaksanaan. Bacaan hari ini mengatakan tentang firman. Firman dari bahasa Arab, ya. Firman. Firman itu dalam bahasa Inggris disebut the words. Dalam bahasa Indonesia disebut sabda. Dalam bahasa Indonesia yang lebih biasa lagi disebut kata-kata. Maka kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar tentang kata-kata Tuhan. Belajar mengenai kata-kata Tuhan maksudnya adalah merenungkan, karena kita percaya bahwa kata-kata Tuhan atau firman itu membawa kebenaran. Firman Tuhan itu adalah standar bagaimana kita seharusnya hidup. Mungkin Anda berpikir yang benar begini, yang benar begitu. Menurut Google begini, menurut ahli pencipta buku ini seperti itu. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang sekarang bisa kita peroleh secara online di setiap waktu. Tetapi yang tidak akan pernah berubah adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan tidak akan berubah dari tahun ke tahun, bahkan sampai kekal, sampai kedatangan Kristus yang kedua, atau sampai akhir zaman, firman-Nya yaitu. Sehingga kita tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh angin yang berubah-ubah, karena firman-Nya tetap itu. Penerjemahannya boleh kita pakai penerjemahan untuk zaman ini, artinya disesuaikan dengan peristiwa ini, tetapi tidak boleh merubah esensi atau dasar dari hidup beriman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan yang pertama dikatakan, kitabnya dimakan. Apa maksudnya kitabnya dimakan? Dimakan itu sebetulnya istilah bahwa itu jadi satu dengan tubuh kita gitu.
Itu menjadi satu, mendarah dan mendaging atau mendarah daging. Sesuatu yang tidak mendarah daging, ya seperti firman-firman yang Anda dengarkan ini setiap hari. Anda mendengarkan, masuk telinga kanan, sebentar Anda kagum di sini, tetapi kemudian keluar dari telinga kiri. Itu kekaguman sesaat. Kekaguman sesaat kalau sering bisa mengajar. Tetapi udah sesaat jarang pula. Sehingga masuknya agak susah. Kalau nggak mau dikatakan susah sekali. Tidak heran firman-firman yang kita dengarkan itu adalah firman-firman yang menyenangkan, atau firman-firman yang sering menjadi semacam pepatah buat kita. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu udah pasti. Meskipun Anda nggak pasti, nggak tahu di mana itu letaknya, tapi pasti itu adalah perkataan Tuhan, ya kan? Kalimat-kalimat seperti ini bisa Anda ingat, tetapi sebetulnya banyak. Orang itu bukan sekadar berkumpul, orang harus saling memberkati, orang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, orang harus melakukan kehendak Tuhan, dan itu semua ada dalam kitab suci. Kenapa sih susah banget kalau di dalam Instagram atau di TikTok disebutkan? Otak kita itu sulit menerima bahasa Inggris katanya, sebagian orang ya. Ada yang masuk, kemudian ditolak dengan automatically, secara otomatis itu ditolak. Bahasa-bahasa itu, karena dianggap susah, ini pasti ini, kayak kita mau belajar bahasa Mandarin misalnya. Beberapa orang sudah terlanjur mengatakan, bahasa Mandarin itu susah, satu kata, satu karakter. Satu kata, satu karakter. Kamu ngomong 1000 kata, 1000 karakter. Bukan seperti ABCD. Dan ketika bahasa itu datang, maka Anda sudah mengatakan, bahasa Inggris begitu juga, siapa yang pakai di Indonesia? Jarang, kecuali kita keluar negeri. Keluar negerinya aja jarang. Seumur-umur aja baru 2 kali, sehingga kita belajar bahasa Inggris, otak kita sudah mengatakan kepada kita, ngapain, jarang dipakai, lu susah-susah, pakai bahasa Indonesia aja, banyak yang ngerti, di warteg lu juga bisa beli, pakai bahasa Indonesia, nggak bisa pakai bahasa Inggris. Tanpa sadar, ala bawah sadar kita menolak belajar bahasa Inggris. Maka dipilihlah tempat-tempat kursus yang katanya bisa membuat otak kita menyerap lebih banyak, karena masukan-masukannya bersifat positif. Bagaimana caranya kok belum ada yang mengiklankan? Bagaimana supaya ayat-ayat kitab suci, supaya firman Tuhan ini tidak ditolak oleh kita? Apakah Anda pernah menyadari bahwa ketika Anda mendengarkan firman, Anda juga sedikit menolak? Itu kan cuma kata kitab suci. Itu kan udah lama, nggak cocok lagi. Mungkin cocok sih, tapi gue dosa banget, jangan Tuhan, maaf saya dosa. Jadi Anda berperang selama misa. Anda berperang menerima, menolak. Kalau menolak kok takut durhaka, takut masuk neraka. Tapi di satu sisi sambil Anda berpikir itu, setan lalu bergulat dengan Anda mengatakan, ya udah sih, nggak usah stres. Yang penting lu duduk aja. Orang bisa lihat kamu kok ikut misa, pasti aman. Meskipun tidak ada firman yang masuk ke dalam hatimu. Maka ketika Anda keluar dari pengalaman di dalam gereja, di luar gereja Anda bisa melakukan sesuatu yang amat sangat duniawi dan bertentangan. Hal ini disebut sekularisme. Anda membedakan saat bertemu dengan Tuhan di dalam liturgi dan saat hidup di alam nyata. Sehingga firman tidak mempunyai bentuknya di dalam kehidupan nyata Anda. Kata-kata Anda tetap sabar lagi. Kata-katanya tetap jelek, kasar, dan secara Anda tidak sadar, Anda juga tidak sabar, Anda juga masih kasar, Anda juga kok sama. Sehingga unsur pewartaan itu tidak ada. Kata Tuhan dalam kitab kepada Nabi Yehezkiel, makanlah kitab itu. Kalau makan itu bersatu dengan darahmu. Cara berpikir orang perjanjian lama adalah, di dalam darah itulah kehidupanmu. Kalau menyatu dengan darah dan itu tidak keluar, artinya sudah menjadi bagian dari hidupmu, maka itulah yang akan menjadikan kita mirip dengan pewartaan Tuhan. Maka Yehezkiel disuruh makan, lalu mewartakan kepada bangsa Israel yang ternyata dikasih makanan-makanan jasmani pun tidak juga percaya kepada Allah. Orang Israel sudah membuktikan, Israel aja yang dipilih Tuhan membuktikan. Anda dipilih Tuhan enggak? Anda aja belum tentu dipilih oleh Tuhan, perasaannya. Padahal sudah diangkat menjadi anak Allah ketika dibaptis. Tetapi keyakinan itu saja sudah membuat kita menolak. Mulai hari ini katakan, Tuhan, aku mau merasakan firman-Mu semanis madu di mulutku. Bacaan-bacaan ini mengarahkan kepada kita. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Langit-langit itu bagi orang Israel jadi rasa. Karena lidah itu kalau berdiri sendiri gak ada rasanya ternyata. Harus nempel di langit-langit. Ya. Menurut mereka ya, sekarang boleh bahasa lain. Artinya, rasakan dulu. Tanpa itu, Anda tidak akan mewartakan apa-apa.
hidupmu belum berubah. Semoga firman Tuhan memberkati Anda hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapamu di sorga tidak mengendaki seorang pun anak-anak ini hilang. Tuhan bersamamu. Allah yang maha baik memberi berkat kepada kita, keluarga, pekerjaan, dan juga putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.